Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4 ya. Semoga hari ini tetap dalam kondisi sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kita masih di muatan pelajaran matematika, dan kita akan membahas soal di bab 8 ya adik-adik sekalian. Bab 8 itu tentang pengolahan data ya. Pengolahan data ya. Dan kita akan mulai untuk latihan 1 ya dari semua. Latihan 1 di sini tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Tapi sebelumnya sebelum kita mengerjakan latihan 1, mungkin kita harus sedikit mengetahui ya tentang pengertian data itu apa. Di sini ada ya. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta itu. Data jadi informasi yang kita dapatkan ya berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, itu namanya fakta. Oke. Nah, yang pertama di sini kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, ini ada contohnya, misalnya data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut ya. Ada 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7 ya. Ini data dari 15 siswa nilai ulangannya. Lah, langkah-langkah dalam penyajian data itu seperti apa? Nah, yang pertama, hitung banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut, mulai dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang besar. Jadi kita kelompokkan ya. Kita mulai dari yang nilai paling kecil. Di sini nilainya 6. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah, maka ya ini ya dituliskan 6-nya ada 3. Ya, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 itu ada 3 orang siswa ya. Kemudian diurutkan setelah 6 7. 7-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 ya. 7-nya ada 6, berarti yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Kemudian 8, 8-nya ada 1 2 3 4 ya. Yang mendapat nilai 8 ada 4 orang. Kemudian yang terakhir 9, 9-nya ada 1 2, yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Nah, setelah itu tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel ya. Nilai sama banyak siswa ya. Yang mendapatkan 6 tadi 3 orang, maka kita isi 3. Yang mendapatkan nilai 7 6 orang, yang 8 itu 4 orang atau 4 siswa, yang 9 ada 2 siswa ya. Seperti ini ya kalau dibuat dalam bentuk tabel ya. Boleh dikasih jumlah ya, jumlahnya ada 15 siswa, boleh tidak juga tidak apa-apa ya. Yang penting tabelnya seperti ini. Oke, langsung kita ke latihan 1 ya adik-adik. Latihan 1 di sini diketahui data berat badan ya dalam kilogram dari 15 siswa kelas 4 ya. Ini ada 32, 34, 36, 34, 38, 38, 36, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 38, dan 36 ya. Ini satuannya kilogram ya, berat badan dari 15 siswa. Oke, kita diminta untuk melengkapi tabel berdasarkan data di atas lah. Yang beratnya 32 ada berapa siswa? Kita hitung di sini ya. Ada 1 ya. Yang beratnya 32 ternyata ada 1 siswa. Kita tuliskan di sini ya, itu 1 ya. Kemudian beratnya 34. 34 ada 1 2 ya. Berapa lagi nih? Ya, hanya ada 2 ya. Kalau udah selesai kita coret ya. Di 32 sudah, 34-nya ada 2 ya. Kemudian selanjutnya yang memiliki berat 36. 36-nya ada berapa ini? 1 2 3 4 5. Nah, beratnya 36 ada 5. Kemudian yang beratnya 38. 38 ada 1 2 3 ya. Ada 3. Kemudian beratnya 40. Ada 1 2 3 4 ya, ada 4. Coba kita cocokkan apakah benar 15 ya. 1 tambah 2
3 tambah 5 8 ya, 8 tambah 3 11, 11 tambah 4 15, berarti sesuai ya. Ini ya, jadi jawabannya seperti ini. Ini juga saya tuliskan ya di buku tulis. Nah, mungkin adik-adik juga nanti disalin di buku tulis ya, karena kita diminta untuk menggambar tabel semua. Ini adik-adik untuk yang nomor 1 sudah saya salin seperti ini ya. Jadi kolomnya sama ya, nomor, berat badan, ini maaf tadi salah ya, tinggi harusnya berat badan dalam satuan kilogram, banyak siswa ya, tadi yang 32 ada 1 orang, 34 ada 2 orang, 36 ada 5 orang, 38 ada 3 orang, dan 40 ada 4 orang. Jadi kalau dijumlahkan ada 15 orang. Itu untuk yang nomor 1 ya, jadi bisa di pause terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 2. Berikut adalah data tinggi badan dalam cm dari 15 siswa ya. Ada 133, 135, 135, 134, 136, 136, 141, 135, 140, 136, 128, 133, 137, 137, dan 138. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel ya. Tabelnya hampir mirip dengan nomor 1 ya. Jadi ada nomor, karena ini tinggi berarti tinggi badan dalam cm, kemudian banyaknya siswa. Seperti biasa diurutkan dari yang tinggi badannya paling sedikit ya, atau yang paling tingginya sedikit, atau paling pendek berarti ya. Di sini kita lihat ya, ada 128, ada yang lebih kecil lagi enggak ya? Berarti yang paling rendah ada 128, nanti dicek jumlahnya ada berapa. Oke. Di sini sudah saya buatkan ya tabelnya. Nah, ini sudah saya urutkan ya Dede semua. Jadi untuk yang tingginya 128 itu ada 1 orang. Coba kita lihat di sini ya. 128 ya, 128 ada 1 orang. Oke. Kemudian yang tingginya 133 ada 2 orang ya. 133 ada 2 orang. Kita coret ya, 1 2. Kemudian yang tingginya 134 ada 1 orang. Ini sebenarnya sudah saya cek ya Dedek. Ini ada 1 orang yang 134 ya. Kemudian yang tingginya 135 itu ada 3 orang. 135, 1 2 3. Kemudian yang tingginya 136 ada 3 orang. 1 2 3. Nah, kemudian 137 ada 2 orang. 1 2. Kemudian ini ada 138, 140 sama 141, 1 orang semua. Ya, 1 1. Ya, betul ya Adik-adik ya. Jadi caranya ya, diurutkan dulu kemudian dihitung ya, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Terus dihitung yang paling rendah 128 ada berapa orang? 1 tadi dicoret. Kemudian yang 133 ada 2, 134 ada 1, 135 ada 3, 136 ada 3, 137 ada 2, 138 ada 1, 140 ada 1, dan 141 ada 1. Dibuat seperti ini ya Adik-adik tabelnya. Jadi nomor, tinggi badan, sama banyak siswa. Oke, kalau sudah kita ke nomor 3. Berikut adalah data buah kesukaan beberapa siswa ya. Ini ada jeruk, pisang, apel, mangga, jambu. Nah, kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk tabel sama ya. Jadi nanti kita gabungkan ya berarti ya. Jadi ini ada beberapa buah, nanti kita buat kolom. Yang pertama nomor, yang kedua adalah nama buah, yang ketiga banyaknya berapa, yang menyukai ya, yang menyukai buah tersebut ada berapa ya. Jadi nanti kita kumpulkan jadi satu. Nah, di sini juga sudah saya buatkan ya Adik-adik penjelasannya. Jadi kita gabungkan nomor, karena ada 5 jenis buah berarti kita buatnya sampai dengan 5 ya. Apel, jeruk, pisang, mangga, dan jambu ya. Kemudian dicek apelnya yang menyukai ada berapa anak di sini lah, kita hitung ya. Apelnya itu ada, kita lihat ya, apel 1, di sini ada 2, 3, 4, 5. Nah, jadi
kumpulkan ya, yang menyukai apel ada 5 ya. Kemudian selanjutnya yang menyukai jeruk. Yang menyukai jeruk ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang suka jeruk ada 6 ya, maka ditulis dulu ya. Atau sambil dibuat tabel juga tidak apa-apa ya. Dari di sini udah saya buatkan tabel sekalian. Mungkin ngisinya terakhir ya, nomor, nama buah ini udah, kemudian banyaknya sambil dicek. Apelnya ada 5, betul tadi. Jeruknya ada 6. Kemudian pisangnya, nah kan kita belum menghitung ya. Dicek lagi apakah betul ada 4 pisangnya. Pisangnya ada 1 ya, 2, 3, 4 ya, betul, pisangnya ada 4. Kemudian mangganya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, betul. Kemudian jambunya ada 3. 1, 2, 3 ya, betul ya adik-adik. Jadi seperti itu. Tulis nama buah, kemudian banyaknya dicek sambil dicoret ya, biar tidak ada yang kelewatan. Itu untuk nomor 3 ya, bisa disalin. Selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini, sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Data mata dadu yang muncul adalah sebagai berikut ya. Ini datanya. Nah ini juga sama, nanti kita kelompokkan ya. Kolomnya tentulah yang paling kiri adalah nomor ya. Kemudian mata dadu ya, mata dadu itu dari 1 sampai 6 ya, berarti kemudian banyaknya ya, banyaknya. Atau kalau dibuat kolom seperti ini adik-adik untuk yang nomor 4 ya. Jadi nomor, mata dadu dan banyak muncul ya. Ini nomor ya, sampai 6, mata dadunya 1 sampai 6, kemudian banyak munculnya kita cek ya. Jadi mata dadu 1 itu munculnya berapa kali ya, dicek ya. Coba kita cek apakah betul 6 kali ya. Nih mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, betul ya. Mata dadu 1 ada 6 kali, kemudian mata dadu 2 ada 7 kali. Coba kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mata dadu 2 ada 7 kali, mata dadu 3 ada 5 kali ya. Coba dicek lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya, betul ada 5 kali. Mata dadu 4 ada 3 kali. Mata dadu 4 1, 2, 3 ya. Kemudian mata dadu 5 ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya, betul. Kemudian mata dadu 6 ada 4 kali. 1, 2, 3, 4 ya, betul ya. Jadi itu ya adik-adik, jadi dikumpulkan dulu, diurutkan tentunya mata dadunya, setelah itu dicek ya satu persatu. Oh ternyata seperti ini. Ini adalah tabelnya ya adik-adik. Sekarang kita ke nomor 5 ya. Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 ya. Ini nilainya. Kita diminta menyajikan data dalam bentuk tabel sama. Berarti ini kita urutkan ya, dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil adalah 60 ya adik-adik. Kemudian yang paling besar adalah 95 ya. Yang paling besar adalah 95. Nah, makanya kita urutkan ya. Pengurutannya seperti ini ya, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ya. Sesuai nilai yang ada di sini ya, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian setelah itu kita kelompokkan. Nah, sama ya. Yang dapat nilai 60 berapa siswa? Ini jawabannya ada 4. Coba kita cek lagi ya, apakah betul ada 4? 1 ya, nilai 60 kita harus teliti ya adik-adik ya. 2, 3, 4 ya, betul ya. Yang dapat nilai 60 ada 4 siswa. Yang 65 apakah 3 siswa? Betul. 65 1, 2, 3 ya. Yang 65 ada 3 siswa. Yang 70 ada 7 siswa. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 70 ada 7 siswa, betul. 75 ada 5 siswa. 1, 2,
3, 4, 5 ya. Kemudian 80-nya ada 3 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, ternyata ada 8 siswa yang 80 ya adik-adik ya, bukan 3 ya. Makanya kita harus teliti lagi. Yang 80 ada 8 siswa. Kemudian yang dapat nilai 85. 85 ada berapa siswa ini? 85 ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang 85 ada 4 siswa. Kemudian yang 90 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya. Yang 90 ada 6 siswa. Betul. Kemudian yang 95-nya ada 1, 2, 3 ya, ada 3 siswa. Betul ya, tadi yang 80 ternyata yang belum tepat ya. Jadi kita harus tetap mengecek terlebih dahulu. Kemudian untuk memastikan apakah betul apa salah, kita hitung jumlahnya di sini ya. Kita tambahkan dulu ini 10 ya. 10 tambah ini 15, 15 tambah ini berarti 19 ya. 19 ditambah 8 itu 27, 27 ditambah 3 ya, berarti 30, 30 tambah 10 berarti 40. Ini totalnya ada 40 siswa. Coba kita cek di sini apakah ada 40. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 4 kali 10, 40 ya. Berarti sudah betul ya. Makanya untuk mengecek juga kita pastikan di sini, oh totalnya berarti udah sama dengan yang mendapatkan nilai, ada 40 siswa. Berarti jawaban kita sudah sesuai ya. Ingat ya Dedek, diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian setelah itu kita hitung setiap nilainya ada berapa siswa. Itu untuk latihan 1 ya Dedek ya, di bab 8. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Tetap harus teliti dan hati-hati, dan jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dicek di playlist. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.